Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pilda Rahmawati dengan NIM 12280101161. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah dibuat dengan judul Kepuasan pada Pendamping Proses Produk Halal atau P3H dalam Layanan Aplikasi Si Halal. Nah, tahukah kamu bahwa mulai 17 Oktober 2024 lalu, semua pelaku usaha makanan dan minuman termasuk UMKM, kantin kampus, hingga pedagang kaki lima wajib memiliki sertifikat halal. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah menghadirkan aplikasi digital bernama Si Halal sebagai bagian dari inovasi layanan publik di era digital. Tapi pertanyaannya, apakah Si Halal itu sudah benar-benar mampu membantu proses sertifikasi halal? Penelitian ini fokus pada pengalaman para pendamping proses produk halal atau P3H yang menjadi ujung tombak proses sertifikasi di lapangan. Mereka adalah aktor kunci yang mendampingi UMKM agar bisa lolos sertifikasi halal sesuai regulasi. Studi dilakukan di LP3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi terstruktur. Bagaimana dengan hasilnya? Dalam penelitian ini, Si Halal dinilai memberi kemudahan administratif, proses pendaftaran lebih praktis, dan alur sertifikasi lebih jelas. Namun, tantangan teknis masih terdapat teknik yang besar. Pertama, akses lambatnya. Banyak pengguna mengeluh server yang error dan proses loading yang lama. Kedua, fitur belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Dan yang ketiga yaitu minimnya pelatihan teknis untuk para pendamping. Masalah ini diperparah juga dengan tekanan kerja dan keluhan masyarakat yang seringkali ditunjukkan kepada P3H. Padahal masalah utamanya itu ada pada sistem. Akibatnya, kepuasan emosional P3H menjadi menurun karena mereka merasa terbebani, bahkan seringkali frustasi. Untuk memahami lebih dalam, penelitian ini menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi kepuasan menurut Irawan 2003. Yang pertama, dimensi kesesuaian dengan kebutuhan pengguna Si Halal. Memang menjawab kebutuhan dasar, tapi belum cukup efisien. Yang kedua, dimensi totalitas layanan. Nah, di sini tuh sistemnya belum sigap dan kendala teknis masih sering terjadi. Dalam dimensi yang ketiga yaitu kenyamanan emosional, banyak P3H merasa belum nyaman dalam bekerja karena aplikasi belum sepenuhnya mendukung. Menariknya, walau pelaku usaha menilai pelayanan P3H ini sudah sangat baik, di balik layar para pendamping justru bekerja ekstra menghadapi berbagai keterbatasan sistem. Inilah ironi yang muncul. Pelayanan terlihat lancar dari luar, tapi tidak sepenuhnya ditopang oleh sistem digital yang kuat. Lalu, apa yang harus dilakukan? Penelitian ini merekomendasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu penguatan infrastruktur server, pengembangan fitur yang responsif terhadap kebutuhan pengguna, dan pelatihan teknis berkelanjutan untuk para P3H. Kesimpulannya, Si Halal adalah langkah maju dalam digitalisasi pelayanan publik keagamaan. Namun, inovasi digital harus diiringi dengan pemahaman terhadap pengalaman nyata para pengguna di lapangan.
Dengan begitu, kita tidak hanya menciptakan aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem layanan publik yang inklusif, adaptif, dan manusiawi. Karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang akan efektif jika digunakan dengan mendengarkan suara mereka yang menjalankannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.